Salam Efrata Devotion. Saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Paulus menemukan kondisi jemaat Korintus adalah jemaat yang punya banyak karunia, tapi rentan perpecahan. Sekali lagi, punya banyak karunia tetapi rentan perpecahan. Mengapa? Salah satunya karena terlalu banyak orang yang hanya bicara, yang hanya mengajar, menonjolkan kemampuan, menonjolkan kelompok, tapi sedikit yang menjadi bapak. Wajar mudah bertikai, mudah konflik karena hanya mengedepankan pikiran, pengetahuan, tidak pakai hati. Paulus tadi katakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Dan Paulus hadir sebagai bapak yang mendengar dengan hati, yang mau mengajar dengan hati, yang terbuka dan mengasihi serta rendah hati. Paulus itu adalah bapak rohani Timotius. Timotius menjadi seorang muda yang kuat, teguh dalam iman, kebenaran dan kasih karena pembapaan Paulus. Gereja perlu memiliki bapak dan ibu rohani. Keluarga perlu bapak dan ibu rohani. Bukan tonjolkan otoritas yang cenderung otoriter, yang maunya hanya didengar tapi tidak mau mendengar, yang maunya hanya ditaati tapi tidak rendah hati. Salah satu pergumulan generasi adalah fatherless, ketidakhadiran bapak. Bapak yang otoriter akan menghasilkan anak yang pemberontak. Bapak yang absen dan cuek akan menghasilkan anak yang gampangan dan manja. Karakter tidak terbangun. Hati ini jadi mengalami kekosongan akan cinta. Maka tidak heran anak-anak akan mudah mendapatkan cinta buta, rentan jatuh dalam dosa. Demikian juga gereja. Generasi butuh bapak rohani dan ibu rohani. Kalau tidak akan kehilangan generasi. Sudah waktunya kita menjadi bapak atau ibu rohani bagi generasi. Mulailah di rumah, di keluarga kita, menjadi bapak atau ibu rohani yang membangun mesbah keluarga, hadir untuk anak-anak Anda. Mulailah di tempat kerja kita, di tempat pelayanan kita. Jika Anda seorang pemimpin, maukah Anda menjadi bapak atau ibu rohani bagi bawahan Anda? Berikan telinga dan hati Anda. Jangan paksakan logika. Tunjukkan pengorbanan dan kebenaran serta kerendahan hati. Kita lihat Yesus Kristus, perwujudan kasih Allah bagi kita manusia. Memberikan kasih Bapa kepada kita. Allah yang maha tinggi hadir menunjukkan kasih Bapa kepada kita setiap orang. Terimalah Yesus Kristus sebagai perwujudan kasih Bapa dalam hidup kita. Kalau ada saat ini yang merasa tidak dikasihi, kurang dikasihi, atau sedang dikuasai benci, percayakah Anda bahwa ada Bapa Sorgawi yang begitu mengasihi Anda? Kalau saya percaya, saya melebihi dipenuhi cintanya Bapa daripada sakit hati dan kepahitan. Saya mau menjadi bapak rohani. Amin. Kiranya Bapa menguatkan saya. Sahabat Efrata Devotion, kalau ada yang merasa terluka dengan saya mau minta ampun. Saya juga lemah. Saya mau kita sama-sama alami kasih Bapa. Dan saya juga rindu, saudaraku juga mau menjadi bapak, ibu rohani bagi orang lain. Sebarkan kasih Bapa, pulihkan relasi, dan selamatkan generasi. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan, kami rindu Roh Kudus melawat kami, supaya kami bisa menangkap isi hatinya Tuhan, yaitu hati Bapa. Yesus hadir menunjukkan kasih Bapa kepada setiap kami. Dan kami juga tahu setiap keluarga butuh Bapak dan Ibu rohani. Kami tahu gereja juga saat ini butuh Bapak dan Ibu rohani. Roh Kudus tuntun kami semua supaya kami menangkap kehendak Bapa dan kami mau menjadi Bapak dan Ibu rohani bagi generasi, bagi orang lain, bagi setiap yang dekat dengan kami. Dan secara khusus dalam keluarga kami rindu kami bisa membawa anak-anak kami kepada kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan, dan juga gerejamu, kiranya generasi juga mengalami Bapak dan Ibu rohani. Roh Kudus bekerja penuh-penuh. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa. Amin.